Lokasi menginap pilihan kita kali ini tuh berada di kawasan yang berudara sejuk, jadi segar banget nih rasanya kalau liburan di sini. Juga untuk suasana di sini tuh asri banget, penuh dengan pohon-pohon. Dan lalu untuk bentuk cottage-nya di sini tuh unik, berbentuk segitiga-segitiga seperti ini. Nah, untuk review selengkapnya tentang tempat yang instagramable ini setelah video openingnya berikut ini ya. Untuk menuju ke lokasi menginap cantik yang akan kita ulas kali ini tuh membutuhkan perjalanan sekitar 1 jam ya kalau dari kota Bandung dengan arah menuju ke Lembang. Tadi kita baru aja melewati pintu masuk Gunung Tangkuban Perahu dan dari sini kita tuh harus terus aja nih lurus menyusuri Jalan Raya Subang ini. Untuk dari arah Bandung tuh jalannya tuh menurun terus, jadi kalau misalnya berkendara di jalur ini kita harus berhati-hati dan sebaiknya untuk rem kendaraan kita tuh juga dalam keadaan prima nih ya. Jadi memang lokasi menginap kali ini tuh berada di arah untuk menuju ke Subang. Dan setelah kita melewati pintu masuk Sari Ater di Jalan Raya Ciater Subang ini, maka artinya kita udah deket banget nih ke lokasi tujuan kita. Dan di siang hari yang mendung-mendung tapi untungnya nggak hujan ini, kita sudah sampai juga nih di lokasinya. Nah, di depan sana ini adalah bangunan lokasi front office-nya di tempat ini ya. Jadi untuk proses check-in-nya bisa langsung masuk aja ke dalam sana nih. Adapun untuk proses check-in di sini tuh cepet banget nih. Setelah kita sebutkan sudah memesan atas nama siapa dan lalu diminta untuk memperlihatkan kartu tanda pengenal, nggak lama langsung aja kita akan diantarkan oleh petugas di sini ke lokasi cottage pesanan kita. Dan tadi juga diinfokan oleh petugas di sini kalau di lantai atas dari gedung front office-nya juga terdapat cafe ya. Dan ini nih, penampakan lokasi cottage yang akan kita inepin di tempat ini. Di bagian luarnya ini terdapat taman yang hijau-hijau, lalu juga ada anak tangga dulu ya yang harus kita naiki. Dan ini nih, nomor cottage-nya RK522. Sekarang kita akan langsung masuk aja dan lihat isinya. Jadi begitu memasuki cottage kayu segitiganya ini, kita langsung menemukan sebuah kasur berukuran double lengkap dengan 2 bantal dan selimut. Lalu di ujung sana ada sebuah meja lengkap dengan alat-alat minumnya. Terdapat 2 buah cangkir, 2 buah minuman kemasan, pemanas air, juga teh, kopi, dan gula seduh ya. Lalu kita juga menemukan sebuah rak pendek horizontal dengan TV ukuran 19 inch ini di dalam cottage-nya. Di sebelah TV-nya ini ada sendal cottage-nya, sepasang sikat gigi, dan juga odol, juga sabun batang ya. Ini ternyata ada juga kertas menu dari cafe di tempat ini. Jadi kalau misalnya kesini untuk urusan makan tuh nggak usah khawatir ya. Kita bisa pesan makanan di sini aja dan pilihan makanannya tuh sampai ada juga set barbecue, paket suki juga bisa dipesan nih di sini. Untuk harga makanan ala carte lainnya juga masih cenderung terjangkau ya harganya kalau pesan di kafenya ini. Oke, sekarang ini kita lanjutkan dulu aja nih ya untuk lihat-lihat lagi isi cottage-nya ini. Dan kita mulai beranjak aja ke bagian belakang dari cottage-nya ini nih. Jadi memang untuk setiap cottage-nya ini punya halaman belakangnya nih. Kita akan buka dulu aja ya pintu belakangnya ini dan langsung deh kita akan dapetin sebuah taman di bagian belakangnya ini. Dan juga ada sebuah kolam rendam lengkap dengan gantungan handuknya. Dan juga ada sebuah mini gazebo juga ya di bagian belakang cottage-nya ini. Jadi untuk halaman belakang cottage-nya ini enak banget nih untuk dipakai santai-santai selama liburan di sini. Oke, ini kita lanjutin dulu aja ya untuk lihat kamar mandinya di sini yang berada di sebelah dari mini gazebo-nya ini. Nah, di depan sana itu tuh pintu masuk ke arah kamar mandinya. Kita akan cek aja nih ya isi kamar mandinya. Bagian dalamnya ini kita langsung dapetin sebuah toilet duduk lengkap dengan sebuah jet shower di sebelahnya. Lalu ada pemanas airnya, jadi bisa mandi dengan air hangat juga ya di sini. Terdapat 2 pasang kepala shower seperti yang satu ini khususnya untuk air hangatnya ya. Dan juga terdapat sebuah ember dan gayung juga. Jadi lengkap juga sih ini untuk kamar mandinya di dalam cottage-nya ini. Nah, jadi kita tuh sudah explore ya dari bagian depan, dalam, dan belakang cottage-nya ini nih yang terdapat kolam rendamnya di setiap cottage-nya. Jadi kalau liburan di sini tuh kita akan punya banyak banget pilihan nih untuk menikmatinya entah di dalam cottage-nya ini, di halaman belakangnya yang cozy ini, atau mau jalan-jalan di sekitaran lokasi yang luas ini juga bisa banget nih. Yang pasti karena perjalanan dari Bandung ke sini tuh terhitung lumayan jauh. Untuk saat ini sih kita mau istirahat dulu aja nih ya. Dan sekarang tuh sudah sore hari, kita udah cukup istirahat di sini. Sekarang tuh baru jam 3 sih ya. Baru jam 3, cuman kalau misalnya kita undur-undur terus buat muter-muter di tempat ini, takutnya tuh di sini makin gelap karena sekarang aja suasananya tuh agak gelap-gelap gimana gitu.
Nah, sebelum kita mau muter-muterin tempat ini, kita mau update beberapa hal ya. Pertama itu untuk TV-nya seperti ini. TV-nya itu ada berapa channel ya? Kita cek dulu aja. TV-nya itu ada totalnya tuh 4 channel aja. Untuk gambarnya belum digital sih ya, tapi TV-nya 4 channel. Jadi kalau misalnya mau nonton cuma ada Trans 7. Ini apa ini? Entah, masih analog ya TV-nya ya. Seperti itu. Juga di sini tuh tidak ada WiFi ya. Untuk kamarnya situasinya saat ini seperti ini. Oh ya, untuk air panasnya juga ini tuh bukan air panas. Jadi ini tuh cuman kayak air yang suam-suam kuku aja. Jadi kalau misalnya buat berendam-berendam air panas enggak ya, cuma paling berendam-berendam air yang agak-agak anget dikit aja. Nah, sekarang ini kita mulai muter-muterin tempat ini aja ya. Pengen lihat suasana tempat ini di sore hari. Nah, sore hari ini sebelum cuaca di luar semakin gelap, karena memang suasana di sini tuh lagi sendu-sendu mendung gini nih. Kita sekarang mau jalan-jalan sore aja nih ya, untuk lihat lebih jauh suasana dan ada apa aja di tempat ini. Oh iya, untuk nama lokasi menginap yang akan kita inapin ini tuh adalah DGYP 5 Ciater nih. Dan kalau kamu juga pengen menikmati momen liburan atau staycation di tempat yang adem dengan nuansa yang relaxing banget, bisa langsung aja ya cek di tiket.com. Karena untuk cari lokasi menginap dan kebutuhan liburan lainnya seperti tiket kereta, pesawat, dan tiket masuk lokasi wisata, bisa tuh pakai tiket.com aja. Selain itu juga di tiket.com untuk pilihan lokasi menginapnya tuh lengkap dan bervariasi banget dari mulai hotel, resort, glamping, villa, dan banyak jenis lainnya. Bisa langsung scroll aja ya pilihan menginap yang paling cocok untuk liburan kamu di tiket.com. Nah, untuk DGYP 5 Ciater ini tuh bisa dipesan di tiket.com dengan harga mulai dari 600 ribuan nih. Harga 600 ribuan itu adalah untuk jenis cottage 1 kamar superior dengan kolam renang pribadi dan juga sarapan. Jadi di sini tuh dapat sarapan juga ya di keesokan harinya. Dan jenis cottage ini nih yang kita pesen dan kita review di video kita kali ini ya. Dan kalau sudah merasa cocok dengan pilihan jenis menginapnya, bisa langsung melanjutkan ke halaman pembayaran aja. Dan di halaman pembayaran ini masukin aja nih kode promo OTW Let's Go yang akan kasih diskon 10% hingga maksimal 1,1 juta loh diskonnya. Gak main-main kayaknya untuk diskonnya tuh. Karena begitu masukin kode OTW Let's Go di halaman pembayaran, harga cottage-nya ini turun loh. Jadi 500 ribuan aja. Nah, gunakan kode promo OTW Let's Go-nya selama periode promo dari 27 Oktober hingga 4 November 2022 ini dengan minimal transaksinya di 300 ribuan. Jadi buat kamu yang mau liburan serunya tuh makin hemat di dompet, pas banget nih. Karena di tiket.com harga geledek nyamber lagi di online tiket week yang berlangsung dari 27 Oktober hingga 4 November 2022. Nah, makanya siap-siap aja nih kesamber harga geledek selama promo OTW ini yang berlangsung tiap jam 5 sore hingga jam 9 malam. Karena di jam tersebut diskonnya tuh gila-gilaan sampai 55% plus 15% untuk hotel, villa, dan apartemen seluruh Indonesia. Jadi jangan lupa pantengin aja ya tiap jam 5 sore sampai jam 9 malam dari 27 Oktober sampai 4 November untuk dapetin harga hotel, villa, dan apartemen yang paling oke untuk pilihan liburan asik kamu. Makanya langsung aja set alarm di jam dan tanggal tersebut ya, dan samber tiketmu sekarang. Oh iya, kalau misalnya kamu liburan kesininya tuh rame-rame, bisa nih lirik pilihan keduanya di tempat ini, yaitu jenis cottage 2 kamar keluarga dengan kolam renang pribadinya di harga 1,6 jutaan nih. Ini tuh bisa muat sampai 4 orang tamu ya, dan juga mendapatkan sarapan untuk 4 orang tamu juga di keesokan pagi harinya. Makanya jenis ini cocok ya buat yang mau liburan menginap rame-rame di tempat ini. Nah, jadi seperti itu ya informasi soal harga menginap di DGYP 5 Ciater ini. Tapi pastinya untuk harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya, entah antara harga weekend dan weekday atau hal lainnya. Yang pasti untuk harga yang kita sebutkan tadi itu adalah harga yang kita dapatkan dan kita cek saat video ini dibuat. Dan karena saat ini tuh langitnya tuh makin gelap aja, kita takutnya sebentar lagi hujan nih. Jadi untuk explore sore hari di DGYP 5 Ciater ini akan kita sudahi dulu aja ya. Dan sekarang sudah malam harinya, ini tuh jam 7 kurang sih ya. Di bagian belakangnya ini ada banyak lampu-lampu, jadi nggak gelap ya untuk malam hari di sini. Tadi juga kita udah berendam-rendam di sini, lumayan anget sih ya, tapi nggak anget-anget banget sih. Kalau cuma buat berendam-rendam sih tetap enak ya. Untuk suasana malam hari di kamarnya juga seperti ini. Sekarang kita mau sekalian sih jalan-jalan ke bagian luarnya, pengen lihat-lihat ya suasana malam harinya di tempat ini seperti apa.
Untuk suasana malam harinya di Villa Ciater DGYP ini tuh cantik banget karena banyak dihiasi dengan lampu-lampu taman. Malah menurut kita sih suasana malam hari di sini tuh lebih berkesan nih. Dan yang pasti udara di malam hari di sini tuh dingin banget. Jadi kalau misalnya menginap di sini jangan sampai lupa ya bawa jaket atau sweater yang cukup tebal biar bisa menghangatkan badan selama menikmati momen liburan di Ciater ini. Sekarang ini kita akan nikmati sejenak dulu aja ya suasana penuh lampu-lampu cantik di lokasi menginapnya ini. Dan saat ini sudah pagi harinya di sini. Ini tuh jam 6 pagi tapi suasananya udah terang juga ya. Dan di jam segini tuh, di jam 6 pagian kayak gini tuh udah dianterin sarapan dong. Seperti ini sih untuk keadaan di bagian luarnya saat pagi hari. Untuk sarapannya sendiri sistemnya tuh di sini dianterin. Dan menu sarapannya seperti ini. Jadi satu tempat tuh dapat 2 ya. Kita buka aja. Agak susah kalau satu tangan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sih ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada sayur-sayurannya. Di tengahnya itu nasi goreng ya. Ada buah-buahnya juga, sambal. Ini juga apa ya? Seperti itu sih. Untuk sarapannya itu diantaranya tanpa minuman ya. Kemarin tuh kita untungnya udah beli minuman kemasan sih di sini ya. Nah kayak gitu sih untuk sarapan di tempat ini. Ini air angetnya, kolam air angetnya, dan kita sekarang mau sarapan dulu aja ya. Dan selamat siang, sekarang tuh sudah jam setengah 11, jadi udah siang hari. Tapi untuk cuaca di sini tuh kayak gini sih, gelap-gelap dan mendung-mendung aja. Untuk udaranya juga tetap sejuk-sejuk aja ya. Oh ya, nama tempat ini tuh DGYP 5 Ciater, dan kita sekarang tuh lagi di bagian belakang cottage kita yang ada kolam rendam air angetnya ini. Dan setelah kita nginepin 1 hari 1 malam, kita mau bahas aja ya kelebihan sama kekurangan tempat ini. Kita mulai dulu aja dari kelebihannya ya. Untuk kelebihan pertama dari tempat ini tuh adalah tentang luasnya lokasi kawasan cottage-nya ini. Saking luasnya, di sini tuh sampai ada 4 kolam renang bersama dong yang berada di luar cottage-nya. Jadi kalau misalnya pengen berenang-renang bebas, bisa mampir aja ya ke tiap kolam renang yang ada di sini. Hal menarik lainnya di sini juga adalah tentang fasilitas kolam rendam air hangat yang berada di tiap cottage, baik yang untuk 2 orang dengan bentuk segitiga atau yang untuk 4 orang juga sama-sama terdapat kolam rendamnya. Jadi bakalan betah banget ya menghabiskan liburan di halaman belakang cottage-nya ini. Oh ya, tapi catatan aja nih ya, kalau untuk suhu air hangatnya di kolam rendam dan kolam renang di sini tuh bukan air panas yang hangat banget ya, melainkan hanya suam-suam kuku aja. Jadi nggak sampai sangat hot spring gitu sih untuk air berendam di kolamnya ini. Dan setelah kita bahas soal kelebihan dan hal menarik yang oke di tempat ini, kita akan mulai bahas aja nih ya soal kekurangannya. Kekurangan utama yang kita rasain soal tempat ini tuh adalah jalan ke lokasinya ini yang dalam keadaan rusak dan berbatu-batu banget nih. Ini tuh cukup bikin was-was sih saat perjalanan dari sekitaran Sariaternya untuk sampai ke DGYP 5 Ciater ini. Semoga sih ya kedepannya tuh untuk jalannya ini akan diperbaiki dan jadi mulus ya untuk akses jalan ke lokasi villa dan cottage-nya ini. Nah jadi kayak gitu sih ya kelebihan sama kekurangan tempat ini yang kita rasain setelah kita nginepin 1 hari 1 malam. Menurut kita kelebihan tempat ini tuh lumayan banyak sih. Ada di lokasi yang sejuk kayak gini di daerah Subang. Untuk di sini juga ada 3 kolam renang. Jadi kalau selain kamu dapetin kolam renang di bagian belakang setiap cottage ini, kamu juga bisa berenang ya di antara 3 kolam renang ada di tempat ini. Jadi tetap oke sih fasilitasnya. Untuk kekurangan utamanya itu tadi sih adalah akses jalan ke sini tuh lumayan buruk ya dari bagian jalan rayanya itu. Jadi kalau misalnya ke sini harus hati-hati sih bawa kendaraan. Hal kedua itu yang menurut kita agak kurang itu untuk bagian kolam rendam di setiap kamar cottage-nya ini tuh ternyata bukan kolam rendam air panas yang bener-bener panas ya. Jadi airnya itu cuma kayak suam-suam kuku aja, tetap nyaman sih buat dipakai berendam. Nah jadi kayak gitu aja sih kelebihan sama kekurangan tempat ini yang kita rasain. Kalau kamu suka sama video kita kali ini, review kita kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu tempat ini keren, kamu bisa share video ini aja ya buat jadi referensi liburan kamu ataupun teman-teman dan keluarga kamu. Kita nanti ketemu lagi segera di video selanjutnya dari Let's Go Project ya. Bye!